Nama kelompok 2, nama Diah Widya Faridatri Novia Kartika Dewi, kelas 11 Agriter A SMK Negeri 1 Ngablak. Perkenalkan, nama saya Diah Widya. Saya mau mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan materi tentang perlawanan Demak terhadap Portugis. Perlawanan Demak terhadap Portugis. Pada 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dan ingin segera melebarkan kekuasaan sampai ke Maluku. Mengetahui hal ini, Kesultanan Demak tidak mau tinggal diam dan melakukan penyerangan. Perlawanan terhadap Portugis dilakukan oleh Demak lebih dari 1 kali. Meski pada awalnya sempat menemui kegagalan, perjuangan Demak akhirnya membawa hasil yang menggembirakan. Latar belakang perlawanan Demak terhadap Portugis. Dengan berkuasa di Malaka, Portugis otomatis menguasai jalur pelayaran dan perdagangan yang penting di dunia. Keberadaan Portugis itu tidak hanya menyebabkan penghalang Kesultanan Demak, tetapi juga mematikan perdagangan kaum muslim di Indonesia. Terlebih lagi, Demak sendiri menjalankan perdagangan beras dan bahan pangan lainnya dengan Malaka. Di samping itu, kedatangan bangsa Portugis juga menyebarkan agama Katolik yang dianggap menghalangi perkembangan Islam di Nusantara. Karena sebab-sebab itulah, Kesultanan Demak mengirimkan armadanya ke Malaka untuk menggemburkan kedudukan Portugis. Selain di Malaka, Kesultanan Demak juga melakukan perlawanan terhadap Portugis yang hendak mendirikan loji di Sunda Kelapa. Perlawanan Pati Yunus terhadap Portugis. Pada masa kekuasaan Raden Patah, perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis dipimpin oleh Pati Yunus. Serangan yang dilakukan pada 1513 itu dilengkapi dengan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa, serta tambahan tentara dari Palembang hingga jumlahnya menjadi 12.000 pasukan. Akan tetapi, kekuatan yang sangat besar tersebut dapat dipatahkan oleh Portugis, sehingga Pati Yunus terpaksa kembali ke Jawa dengan kekalahan. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Kesultanan Demak jatuh ke tangan Pati Yunus yang kembali mempersiapkan armada untuk menggembur kedudukan Portugis di Malaka. Maka pada 1521, ia kembali melakukan perlawanan ke Malaka. Namun, Portugis ternyata menyambut pasukan Demak dengan pertahanan yang lebih baik. Lagi-lagi Kesultanan Demak mengalami kekalahan. Bahkan Pati Yunus gugur di medan perang. Setelah itu, Pati Yunus disebut masyarakat dengan gelar Pangeran Sambrang Lor atau Pangeran yang gugur di seberang utara. Perlawanan Fatahillah terhadap Portugis. Setelah berhasil menangkis serangan Demak, Portugis memenuhi undangan dari penguasa Pajajaran yang ingin melakukan kerjasama. Kerajaan Pajajaran memilih bersekutu dengan Portugis karena merasa terancam dengan kekuatan Islam di pesisir Pulau Jawa, yaitu Banten, Cirebon, dan Demak. Dalam perjanjian di antara dua pihak itu disebutkan bahwa Portugis diizinkan untuk membangun loji di Sunda Kelapa. Kesultanan Demak menganggap kerjasama itu sebagai ancaman dan segera melancarkan serangan di bawah pimpinan Fatahillah. Pada 1527, pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten diberangkatkan untuk membendung pengaruh Portugis di Sunda Kelapa. Akhirnya, pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fatahillah yang kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa itu menandai akhir perlawanan Demak terhadap Portugis. Foto-foto perlawanan Demak terhadap Portugis. Terima kasih, sekian dari kami. Sampai jumpa kembali di lain waktu.